Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya mengikuti pelajaran bahasa Indonesia secara online. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ustazah akan menyampaikan satu hal. Insya Allah di tahun ajaran ini, Ustazah Nurjati dan Ustazah Yusi akan mengajarkan kepada kalian pelajaran bahasa Indonesia. Untuk teman-teman yang berada di kelas 6A dan 6B akan diajarkan oleh Ustazah Yusi. Sedangkan teman-teman yang berada di kelas 6C sampai dengan 6F akan diajarkan oleh Ustazah Nurjati. Demikian teman-teman, perkenalan singkat kita. Selanjutnya, kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia dengan membahas satu materi tentang simpulan pada teks. Apa sih simpulan itu? Simpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi, fakta, pendapat, maupun alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Dalam membuat simpulan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, membaca teks atau bacaan. Membaca isi teks atau bacaan harus terlebih dahulu kita lakukan agar kita memahami isi teks yang dibaca. Membaca teks secara seksama. Menentukan pokok pikiran dan ide pokok merupakan langkah yang kedua. Kita dapat melakukannya dengan cara menggarisbawahi kalimat yang dianggap sebagai pokok pikiran atau ide pokok. Pokok pikiran atau ide pokok dapat kita temukan dalam kalimat utama. Langkah yang ketiga, menuliskan pokok pikiran atau ide pokok dengan kalimat sendiri secara ringkas. Hal ini dapat dilakukan agar kita lebih mudah memahami isi teks yang telah kita baca. Terakhir, menyampaikan kembali isi informasi yang didapat dengan jelas dan runut. Selain langkah-langkah tersebut, kita pun harus mengetahui syarat sebuah kesimpulan yang baik. Pertama, simpulan yang dibuat harus menggambarkan isi dari teks atau bacaan. Kedua, simpulan harus berisi hal-hal yang terdapat dalam teks atau bacaan. Dan ketiga, simpulan yang dibuat sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif agar mudah dipahami. Sekarang, cobalah kalian baca contoh simpulan yang dibuat dari sebuah teks laporan berikut ini. Tumbuhan dan hewan memiliki ciri yang sama, yakni bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, membutuhkan makanan, tumbuh, dan berkembang. Meski sama-sama melakukan pernafasan, namun keduanya memiliki gerak yang berbeda. Hewan dan tumbuhan sama-sama membutuhkan air, hanya saja berbeda bentuk dan prosesnya. Tumbuhan makan dengan melakukan fotosintesis, sementara hewan memakan bentuk yang sudah jadi. Hewan dan tumbuhan sama-sama tumbuh dan berkembang, bertambah tinggi, besar, maupun beratnya. Ternyata setelah dicermati, dapat dilihat bahwa pokok pikiran atau ide pokok teks tersebut berada di awal paragraf. Jadi kesimpulannya, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yakni bergerak dan bereaksi pada rangsangan, bernafas, membutuhkan makanan, serta dapat tumbuh dan berkembang. Kelima ciri tersebut melekat pada makhluk hidup, meskipun ada sedikit yang berbeda. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Agar kalian dapat lebih memahami materi ini, sebagai tugas di rumah, kerjakanlah latihan berikut. Perhatikan ya perintahnya. Jika tugas kalian sudah selesai, kalian dapat menyimpannya
dan dikumpulkan hingga batas waktu yang ditentukan. Demikian teman-teman pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap kalian dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Jika masih ada yang belum memahami, kalian dapat bertanya melalui WA. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah bersama. Sampai bertemu teman-teman di pembelajaran online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.